bisa melaksanakan penugasan dari sesuatu tersebut, maka itulah yang disebut diseminasi. Nah, itulah judul dari pertemuan kegiatan hari ini. Di samping saya sudah ada Ibu Yulianto yang akan memandu kegiatan diseminasi budaya positif, ekspor dan staf SKP. Nanti Bu Yulianto yang selain juga selalu memandu kita urusan SKP, beliau juga adalah seorang guru penggerak. Tentu kita akan mendukungnya walaupun dengan cara yang paling minimal. Misalnya apa? Yang mau mengikuti kegiatan ini ya, karena nanti ujungnya manfaat juga untuk administrasi Bapak dan Ibu. Baik, untuk mengefektifkan waktu, mari kita ikuti bersama kegiatan diseminasi ini. Kepada Ibu Yulianto kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir untuk kegiatan hari ini, yaitu tentang diseminasi budaya positif dan nanti juga diikuti dengan ekspor SKPN bagian. Untuk yang budaya positif ini sebetulnya adalah sudah dilakukan sama kita sehari-hari ya. Apa itu budaya positif? Budaya positif ini terdiri dari disiplin positif dari nilai-nilai kebijakan. Kemudian ada teori motivasi, ada hukuman, penghargaan, dan restitusi. Selain itu juga Bapak Ibu guru juga di kelas biasanya akan membuat keyakinan kelas ini. Dan saya yakin itu sudah dilakukan Bapak Ibu di awal semester, baik itu semester genap maupun semester ganjil. Nah, budaya positif itu apa saja? Di sini ada tentang bagaimana kita harus memahami tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia. Bagaimana dunia itu bisa berkualitas. Kemudian ada restitusi 5 posisi kontrol dan restitusi segitiga. Di sini apa yang disebut dengan restitusi segitiga nanti akan kita bahas, dan biasanya akan banyak berhubungan dengan studi kasus yang akan kita alami tentang kedisiplinan siswa. Biasanya seperti itu. Nah, di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Di sini adalah guru dapat menjelaskan makna kontrol. Kemudian dari paparan teori kontrol menurut Dr. William Glasser, ini adalah merupakan kehidupan sehari-hari, baik itu melalui perubahan paradigma stimulus kepada teori kontrol itu sendiri. Kemudian guru juga dapat menjelaskan maknanya dari disiplin positif itu seperti apa. Jadi masing-masing dari disiplin positif ini juga sudah diberikan secara teoritis baik dari para ahli yang sudah biasa berkecimpung di dunia pendidikan. Ini salah satu kenapa harus ada disiplin positif. Tujuannya adalah salah satu menanamkan motivasi yang menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian akan tetap berperilaku baik dan akan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi mereka yang menjunjung tinggi nilai yang mereka hargai atau untuk mencapai tujuan mulia. Dan biasanya di sekolah-sekolah juga ini sudah banyak dilakukan. Kenapa harus berdisiplin? Karena pada dasarnya manusia adalah bagaimana mencapai suatu kesuksesan tanpa kedisiplinan. Itu adalah salah satu awal. Kemudian di sini ada maknanya sendiri, apa sih itu disiplin? Ini juga biasanya kenapa guru penggerak kembali lagi kita mengambilnya dari Ki Hajar Dewantara filosofinya, nggak lagi balik ke pakar-pakar di luar negeri. Karena di dalam negeri sendiri, yaitu Ki Hajar Dewantara juga sudah mencetuskan
Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Jadi artinya disiplin itu salah satu bentuk kemerdekaan juga. Bukan artinya merdeka berarti bebas segala-galanya, bukan. Tetapi di sini adalah bagaimana disiplin yang kuat sungguh bisa bersifat disiplin pribadi, dan itu yang dibutuhkan. Bagaimana kita bisa menciptakan disiplin buat diri kita sendiri. Jadi sebelum disiplinnya kepada anak didik kita, yang harus dijadikan teladan adalah salah satunya disiplin terhadap diri sendiri. Nah ini, menurut definisi merdeka, karena sekarang kurikulumnya merdeka, ditutup juga bagaimana definisi merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu mardika iku jawarya narana lokasing pangreh minggu buat kuasa mandiri priyaga. Ini artinya adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Artinya biasanya kita taunya bahwa merdeka itu bebas segala-galanya, bentuknya sebenarnya tidak diperintah, padahal dia harus bisa memerintah diri kita sendiri untuk mau bergerak, untuk mau berusaha. Ini adalah salah satu bentuknya dari arti definisi merdeka. Ini nilai kebajikan universal. Kenapa harus ada nilai kebajikan universal? Salah satunya adalah nilai ini bersifat positif bagi manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Jadi bermula dari itu, maka beberapa pakar pun sudah menuliskan apa sih nilai kebajikan universal ini. Dan karena universal berarti penilaiannya pun nilainya berlaku secara menyeluruh untuk seluruh orang. Seperti ini. Jadi kata Dr. Gangwesser dalam teori kontrolnya bahwa nilai kebajikan universal adalah bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini pasti ya Bapak Ibu ya, nggak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa tujuan. Jadi pasti sudah dibuatkan, dan memang itu sebagai teori kontrol dari diri kita. Kemudian juga ada dari teori kontrol masih dari Dr. Gangwesser, di sana mengemukakan tentang nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki sama orang, bagaimana bisa melakukan nilai kebajikan dengan melalui motivasi intrinsik. Nah, sebetulnya yang dibutuhkan nanti sama anak didik kita adalah bisa mencapai motivasi intrinsik ini. Selama ini kita anak-anak biasanya melalui hukuman, biar dia nurut, melalui dia penghargaan, dan itu sebetulnya tidak salah. Tetapi nanti akan kita coba bahas juga bedanya hukuman dengan konsekuensi. Apa bedanya, sehingga nanti pada saat kita ada studi kasus dan memang Bapak Ibu sebetulnya juga sudah melakukan beberapa hal, tapi mungkin ada yang bisa kita sharing di sini. Nah ini Bapak Ibu perkembangan ya, perkembangannya mulai dari nilai-nilai kebajikan itu apa saja gitu. Yang pertama kita pakai yang sekarang lagi booming, yaitu profil pelajar Pancasila. Di sini mulai dari berakhlak bertakwa gitu ya, sampai terakhir di kreatif. Kemudian ada juga di GoPYP, mulai dari toleransi, kemudian ada rasa hormat dan lain sebagainya. Kemudian juga ada 9 pilar. Jadi setiap nilai-nilai kebajikan ini selalu diberikan perubahan-perubahan, dan yang setiap dalam perubahan itu di kurikulum merdeka ini tampilan di profil pelajar Pancasila yang memang kita butuhkan ya, yang memang dibentuk sekarang. Apa sih karakter yang ingin ditampilkan dari setiap siswa kita ini? Nah, salah satunya tampil di profil pelajar Pancasila ini. Nih ya, masih ada banyak macam. Tadi ada 6, termasuk di petunjuk hidup. Harus apa sih manusia itu gitu? Karakter apa yang diinginkan sehingga anak bisa memunculkan motivasi intrinsik tadi. Oke, di sini Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ada di sekolah kita, yakin ya kita punya ya, yakin kita punya. Dan apakah ini di sekolah kita
perlu ditambah atau dikurangi? Kira-kira yang sudah kita miliki Bapak Ibu, kita punya apa saja nilai-nilai kebajikan yang sudah kita lakukan rutin di sekolah dari tahun kapan ya? Pertama berdiri SMA Negeri 10 Bandung sampai sekarang. Kira-kira ada yang bisa bantu Bapak Ibu? Pembiasaan positif ya, mulai dari menyanyikan lagu Indonesia Raya, tadarus gitu ya, tadarus, kemudian membacakan visi misi, salah satunya tadi karakter yang dibentuk pada saat anak harus tadarus untuk yang muslim. Mungkin yang non muslimnya bisa membaca kitabnya sendiri gitu ya, menggali apa sih sebetulnya di bagian kita harus tadarus di pagi hari gitu ya. Salah satunya adalah karakter yang ingin mewujudkan rasa takwa, ingin mengenal pada saat kita itu salah satu bentuk syukur bahwa kita masih diberikan kesempatan sehat, bisa sekolah gitu ya, masih bisa bertemu dengan silaturahmi dengan banyak orang dan bisa menuntut ilmu. Kemudian tadi ada pembiasaan positif lainnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pada saat menyanyikan Indonesia Raya, karakter apa yang dibentuk? Ya, nasionalisme, karakter nasionalisme yang sekarang mulai pudar Bapak Ibu ya. Kalau anak-anak sekarang disuruh nyanyi lagu-lagu kebangsaan biasanya lupa. Tapi kalau disuruh nyanyinya lagu-lagu luar negeri, itu ya pasti mereka sangat hafal. Nah itu salah satunya diberikanlah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian kelebihannya nih di SMA 10 Bandung itu karena 3 stansa mulai dulu ya. 3 stansa. Kalau kita perhatikan dari bait-bait setiap syairnya itu dia memiliki makna yang dalam dan mungkin sebagian tidak terbaca juga ya sama orang lain tuh. Sebetulnya Indonesia Raya itu punya tujuannya sangat mulia. Salah satunya ini, bagaimana nilai kebajikan itu bisa muncul. Itu salah satunya ada tujuan mulia yang ingin diperoleh. Seperti itu ya. Kemudian ada lagi nggak Bapak Ibu kira-kira selain pembiasaan? Kebiasaan memakai baju daerah, betul. Ada lagi? Sholat duha. Ada lagi kebiasaan positif? Menggunakan bahasa Sunda pada saat waktu-waktu tertentu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, tadarus ya. Kemudian tadi pembacaan visi misi, salah satunya untuk apa ya? Ya, salah satunya adalah agar siswa maupun guru diingatkan kembali tujuan sekolah, visi misinya mau kemana sih SMA 10 Bandung tuh gitu. Dan seperti itu kita akan sama-sama tahu bagaimana inilah visi SMA Negeri 10 Bandung, sehingga mudah-mudahan dengan selalu kita hafalkan itu adalah menjadi doa dan kita juga bisa melaksanakan itu visinya bisa terwujud, amin gitu ya Bapak Ibu. Nah tadi duha, kemudian kebiasaan positif, apalagi Bapak Ibu? Enceng. Sekarang udah nggak ada ya. Padahal dulu Bapak Ibu ya. KSS itu sangat bagus sekali karena kebetulan di SMA Negeri 10 Bandung kondisinya adalah menengah ke bawah, sehingga dengan adanya KSS itu sangat membantu sekali kondisi putra-putri kita yang memang kurang beruntung secara ekonomi seperti itu. Oke, ada lagi literasi, betul Bu, itu literasinya nggak cuma hanya membaca ya, tapi literasi semua aspek juga kita mulai biasakan kepada anak-anak. Ada lagi Bapak Ibu? Senyum salam sapa, betul, salah satunya Bapak Ibu ya. Apalagi yang setelannya mukanya sudah judes gitu ya, setelan seperti siapa? Seperti siapa? Itu jadi bawaannya biar anak-anaknya tetap semangat ya Bapak Ibunya yang ya tersenyum, ramah gitu ya. Oke Bapak Ibu, jadi mudah-mudahan selain yang sudah ada mungkin nanti bisa dikembangkan lagi apa saja yang memang bisa kita tingkatkan nilai-nilai kebajikan yang sudah ada, kita makin kembangkan, kita tingkatkan, dan yang belum mungkin bisa membantu itu bisa kita lakukan ya. Jadi PR bersama. Nah kita lanjut ke sini bagian
Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Biasanya ini berhubungan dengan melekat sekali dengan lokasi kesiswaan, tim kesiswaan. Ya, biasanya dijadinya begitu, padahal masalah ini adalah masalah kita bersama, ya. Jadi nggak bisa dibebankan kepada satu tim saja. Oke, di sini Bapak Ibu suka nemu nggak sih kasus ini? Andi kurang menguasai pelajaran matematika. Maaf nih kepada guru matematika. Nih di sini biasanya kebetulan contohnya adalah Pak Irfan. Pak Irfan ini guru matematika. Ada anak yang nggak bisa menjawab pertanyaan, ya. Terus diminta si anak itu menjawab dan dipaksa. Oke, sehingga anak itu merasa teman-temannya menertawakan. Biasanya kan budaya kita gitu ya, kalau ada orang jawabnya salah, diketawain, ya. Padahal itu sebetulnya nggak bagus ya buat psikologinya anak. Nah ini adalah salah satunya. Pak Irfannya masih kekeh gitu, dia harus bisa jawab. Bahkan di sini karena Andinya, aduh Pak Arka, maaf ya namanya di bawah juga. Ada Pak Andi yang tergagap, malunya luar biasa. Karena kan kita biasa ya, pada saat mengajar ada aja gitu ya anak yang memang diemnya banget gitu ya. Ditanya tuh susah menjawab. Salah satunya ini, salah satunya Andi. Contoh di sini. Nah, Pak Irfannya kekeh pengen dia harus bisa menjawab. Dan teman-teman sekelasnya karena dia nggak, Andinya disuruh ke depan main tunjuk-tunjuk. Itu adalah satu orang yang diperlakukannya adalah Pak Irfannya kepada Andinya, gitu ya. Kemudian ada berupa fisik atau fisikis. Nah yang tadi berhubungan dengan psikologis, berarti hubungannya adalah dengan fisikis anak. Betul tidak dihukum secara fisik, tetapi fisikisnya kena. Dan biasanya anak itu akan ingat seumur hidupnya, gitu ya. Itu adalah hukuman. Jadi membedakan hukuman dengan konsekuensi. Kemudian konsekuensi biasanya ini sudah terencana. Biasanya sudah ada tuh di aturan, gitu ya. Itu ada di sudah terencana, itu adalah konsekuensi. Kemudian sudah disepakati, sudah sepakat, artinya kalau sudah kesepakatan biasanya berupa dalam bentuk aturan, ya. Biasanya nanti biasanya sekolah-sekolah pasti punya untuk aturan siswa, aturan guru dan lain sebagainya. Kemudian diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya data tersebut bisa diukur, ya seperti itu. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Pada saat itu kan pasti yang namanya Andi nggak enak diperlakukan begitu, malu. Dan pasti pada saat ditanya lagi pasti banyak diemnya, karena merasa, duh kok gini banget gitu ya, nggak bisa jawab, jadi dipermalukannya. Di depan misalnya 36 siswa, berarti di depan 35 siswa, seperti itu gitu. Kemudian guru jadi memonitor muridnya, jadi guru perannya di situ jadi memonitor, seperti itu. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, bahwa bedanya hukuman dengan konsekuensi, seperti itu. Oke Bapak Ibu, kira-kira nih masih kosong. Di sini ada tindakan guru yang masuknya ke dalam hukuman atau konsekuensi. Yang nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini biasanya sudah dilakukan ke Bapak Ibu? Di SD ya? Dia karena terlambat ke sekolah hukumannya begini, disuruh nyatat biar ada efek jerak sebetulnya katanya. Maksudnya hukuman atau konsekuensi? Kita cek ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi coba konsekuensi hukuman tadi diingat kembali ya. Hukuman itu apa? Konsekuensi itu apa? Kemudian ada murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Maksudnya apa?
ini biasanya ada juga yang dihukum oleh dikasih penghargaan tapi dihukum gitu ya. Di sini adalah dihukum oleh penghargaan. Menurut Alfikon, di sini adalah saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi ini pun ada hubungannya untuk yang mengapresiasi, artinya memberikan penghargaan kepada siswa yang mungkin biasanya sudah mentaati peraturan, biasanya hubungan itu ya. Kemudian di sini juga menurut Alfikon, penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Sepakat nggak dengan statement itu? Tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberi penghargaan nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang dimaksud di sini adalah Bapak Ibu selalu ya ada punishment, ada reward pada saat kita melakukan sesuatu. Tadi dibahas di awal bagaimana nilai-nilai kebajikan itu harus bisa memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Nah itu pada saat muncul motivasi intrinsik akan menjadikan kita bisa berlaku lebih baik lagi. Dan salah satunya tadi menjadi pribadi yang disiplin. Karena yang dilihat bukan lagi orang di sekelilingnya, bukan lagi yang dilihat ada atasan, bukan dilihat lagi ada tatip yang jaga di depan. Ada tim piket di depan jaga yang akan mencatat siapa saja anak yang terlambat. Biasanya anak-anakku seperti itu. Nanti dicatat sama Bu Akmas, dicatat sama Bu Desi, sama Pak Henry gitu ya, Bu Suharyanti, sehingga anak-anak takutnya dengan sosok-sosok yang akan mencatat kesalahannya. Makanya kenapa di sini menghukum dan memberikan penghargaan itu sama artinya dengan memberikan hukuman kepada seseorang. Padahal jenisnya di sana ada reward, ada punishment. Kenapa? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Kenapa memberikan reward dan punishment itu dianggapnya sama-sama memberikan hukuman? Ada yang tahu kan? Kenapa bisa seperti itu? Yang tadi berhubungan dengan munculnya harus muncul motivasi intrinsik dari setiap individu. Kebayang nggak Bapak Ibu? Punishment di hukuman kan, memberikan hukuman. Mangga bagus. Mana ya? Apa lah? Mari, burung lo. Ada. Baik. Memberikan reward dan punishment pada akhirnya dianggap sebagai sesuatu hal yang sama, dikarenakan pada saat kita memberikan reward pada anak yang lebih tersebut, artinya secara tidak langsung kita tidak menghargai perbedaan yang ada pada setiap anak. Diferensiasi yang dimaksudkan di sini adalah bahwa mungkin anak yang tidak pintar tersebut, yang tidak dikasih reward oleh kita, pada dasarnya memang tidak berbakat di dalam pelajaran atau mungkin pelajaran mungkin itu sederhana. Oke, kita ya, terima kasih Pak. Jadi sebetulnya kenapa punishment dan reward itu akhirnya dianggap sama? Sebetulnya di penghargaan itu anak biasanya akan merubah motivasi, baliknya ke sana. Motivasinya akan menganggap bahwa tadi akan berkecenderungan di motivasi eksternal. Melihat, oh ada ibu ini, oh ada bapak ini, oh kalau pelajaran ini kalau kita rajin bisa dapatnya makanan yang banyak misalnya. Oh dapat bonus nilai. Banyak macam.
Karena Bapak Ibu guru pasti akan memberikan reward tertentu untuk mengapresiasi anak. Tapi hal tersebut menjadikan motivasi anak berkembangnya bukan secara intrinsik, tetapi tadi secara ekstrinsik. Dan hal itu pada saat dikhawatirkan, pada saat tidak ada reward, anak itu tidak akan mau melakukan hal yang baik itu. Alhamdulillah ya di kita ya Bapak Ibu, ada Bapak Kepala Sekolah, ada atasan, ada teman sesama juga. Pada saat harus masuk ke kelas mengajar, nggak melihat itu semua kan? Enggak ya. Jadi, salah satunya Bapak Ibu bisa melakukan hal seperti itu kenapa? Motivasi intrinsiknya sudah jalan. Jadi nggak lagi, nggak boleh telat nih karena malu kepala sekolah, malunya sama kepala sekolah. Padahal kita terlambatnya anak nungguin gitu ya. Meskipun saya juga masih ada sedikit gitu ya. Untuk ya kebiasaan pagi karakter di 645. Oke, sampai sini Bapak Ibu ya. Jadi intinya adalah reward dan punishment itu salah satunya dianggap sama karena tadi bisa mengakibatkan anak munculnya di motivasi ekstrinsik. Nah, di segitiga restitusi, di sini adalah ini yang Bapak Ibu bisa terapkan. Bagaimana guru bisa menjadi salah satu cara menanamkan disiplin positifnya. Nah Bapak Ibu, ini dari tampilan segitiga restitusi biasanya ada goal atau kata yang menjadi apa sih di segitiga restitusi ini? Yaitu yang pertama adalah Bapak Ibu bisa melakukan menstabilkan identitas. Apa itu menstabilkan identitas? Di menstabilkan identitas adalah setiap orang pasti pernah punya salah. Jadi dari kita sendiri juga bahwa melakukan menstabilkan identitas kepada anak adalah anak ini punya salah. Tapi apakah hanya anak ini saja yang punya salah dan kita bersih? Enggak. Makanya nanti biasanya suka ditanyakan, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Jadi biasanya pada saat dialog ini pasti ditanyakan kepada siswa yang melakukan kesalahan. Yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan kalimat tersebut. Kemudian yang keduanya adalah validasi kebutuhan. Bagaimana validasi kebutuhan? Itu adalah salah satunya dengan cara menggali. Kenapa kamu melakukan kesalahan gitu ya? Kan setelah menstabilkan dia salah nih, bukan kamu aja kok yang berbuat salah, ada yang pernah seperti ini, sehingga membuktikan bahwa dia tidak merasa dijudge bahwa dia itu salah. Itu di awal yang harus dilakukan sama Bapak Ibu, seperti itu. Kemudian yang keduanya adalah tadi validasi. Setelah anak itu kita bangkitkan dari perasaan gak nyaman dan lain sebagainya, kita baru memvalidasinya. Apa yang menyebabkan anak itu melakukan kesalahan tersebut? Nah itu yang nanti kita gali informasinya di validasi ini. Kemudian yang terakhir adalah kita akan mempertanyakan kembali, meyakinkan dari solusi. Nah tapi solusinya biasanya tadi tidak ada paksaan, ditawarkan. Sehingga anak kapan mau berubah itu bukan dari kita. Anak sendiri yang sampai, ya Bu, ini saya sudah salah. Nah, komitmen. Dan itu mayoritas sudah Bapak Ibu lakukan pada saat menangani kasus dari anak didik kita, baik itu menjadi wali kelas, baik itu di tingkat siswaan, baik itu dari tim BK, itu pun sebetulnya ini sudah dilakukan segitiga restitusi. Cuma istilahnya aja baru dikenal. Padahal hal-hal yang sudah kita lakukan sehari-hari sudah mengacu kepada ini. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu tadi yang berhubungan dengan
5 kebutuhan dasar manusia dan ini pasti akan ada di dalam diri kita. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Biasanya orang berkelahi, ini ya, orang berbuat mengawali sesuatu kejahatan, ini untuk alasannya saya harus bisa bertahan hidup. Tapi bisa memilih, pilihan juga bagaimana kita mau melakukan hal yang baik atau hal yang buruk. Itu balik lagi ke tadi, motivasi esensi kita. Kemudian kebutuhan untuk diterima, kebutuhan akan pilihan, tadi pilihannya mau apa. Kemudian kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Butuh gak Bapak Ibu ini? Pasti ya, semua orang pasti pengen tadi ada apresiasi diri, bahwa mereka mampu melakukan apa yang menjadi ciri khasnya, apa yang menjadi skillnya mereka. Dan ini salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian di sini ada kebutuhan untuk merasa senang. Yang penting ini ya, dari semua harus wajib Bapak Ibu harus senang dengan segala sekarang administrasi yang lumayan ya, boleh kan? Itu jadi kita wajib merasa senang. Nah ini kemudian ada 5 posisi kontrolnya. Nah Bapak Ibu biasanya ini yang kita lakukan baik dari tim kesiswaan, tim BK maupun wali kelas dan guru mata pelajaran. Apa saja? Yaitu penghukum. Ada enggak yang menjadi penghukum kontrol pada saat anak tidak melakukan kedisiplinan? Ada sebagai penghukum? Ada enggak? Penghukum itu dia akan memberikan hukuman, sanksi. Tadi guru akan memberikan hukuman. Posisi kan jadi penghukum ya? Penghukum. Iya. Dan ini sebetulnya 5 posisi kontrol ini bisa dilakukannya terpisah. Bisa dilakukannya bisa dalam posisi itu bisa ambil beberapa posisi. Kayak misalnya yang bisa dilakukan tuh manajer di posisi atas. Karena dia bisa melakukan, bisa menjadi awalnya dia bisa mengambil informasi kenapa dia seperti itu, jadi teman dulu gitu. Benar gak sih? Jadi teman, mencari informasi. Jadi dia posisinya adalah sebagai teman pada siswa. Ya, begitu ya. Bisa kita juga ke siswa gitu ya. Ada yang dekat untuk mencari informasi. Betul. Kemudian membuat merasa bersalah. Pernah gak Bapak Ibu pada saat ada siswa melakukan kesalahan, kita bertindaknya sebagai yang menciptakan si anak tiba-tiba merasa bersalah dengan apa yang sudah dilakukan. Pernah nggak? Pernah ya. Pasti di sini nasihatnya ntar mungkin anak ternyata gitu ya. Nah ini hampir sudah dilakukan semua sama Bapak Ibu. Di sini saya hanya sharing bagaimana istilah baru sebetulnya, tetapi untuk sikap kemudian hal-hal yang sudah dilakukan kegiatannya itu sudah terbiasa kita lakukan. Diharapkan bahwa pada saat nanti menemukan studi kasus dengan anak-anak, kita tidak lagi judgement, labeling terhadap anak. Dan sebagainya yang dihindari karena itu beberapa faktor, tahapan-tahapan harus kita gali informasi. Sebagai tadi kita punya 5 posisi kontrol yang bisa kita lakukan seperti itu. Baik, itu saja Bapak Ibu. Jika ada yang masih mau ditanyakan untuk sharing boleh. Udah sih. Terima kasih sharingnya luar biasa untuk ilmu wawasan bagi kita semua. Ada hal yang ingin ditanyakan itu? Sebentar azan. Diperkenalkan
porsi-porsi hal-hal yang berbau positif, dan ini membantu juga guru khususnya untuk menangani bagaimana peserta didik agar kita termasuk dalam kategori RSA, ya. SRA, sekolah ramah anak, kembali sekolah ramah anak. Nah, yang menjadi kesulitan adalah kondisinya itu kita guru dituntut, kita guru diharapkan belajar, kita guru diharapkan untuk bisa inovatif, kreatif. Akan tetapi beban terberatnya ketika kita mulai bagaimana sekolah ramah anak merangkul, apalagi dengan restitusi bahwa penanganan itu bukan lagi punishment atau rewards, tapi bagaimana dengan 5 hal tadi kita bisa lakukan. Nah, yang menjadi bentrokannya adalah ketika di sekolah kita rangkul, ketika di sekolah kita lakukan semua hal-hal yang memang guru harus lebih baik lagi, tantangan di luarnya adalah tidak ada dukungan dari pihak lingkungan luar, karena anak-anak porsi di luar sudah tidak lagi mengenal bagaimana mereka ramah, bagaimana orang tua mendukung terhadap solusi-solusi yang sudah diberikan oleh guru. Nah, ini yang menjadi kesulitan. Kira-kira dari sharing ini, hal yang bisa kita terapkan dan mudah-mudahan ini menuju lebih baik lagi dari ilmu yang Bu Anto dapat itu seperti apa, dan kondisi bahwa lingkungan di luaran itu malahan lebih luar biasa kuat dibanding kita yang di sini udah mulai sekolah ramah anak, selalu digembar-gemborkan tapi merdekanya nggak ada gitu ya. Terima kasih Bu Anto. Terima kasih Bu Desi, luar biasa ya pertanyaannya. Memang hal yang menjadi bumerang bagi guru. Di satu sisi kita harus meningkatkan disiplin, tapi berbenturan juga dengan tadi bagaimana kita harus menciptakan kondisi sekolah yang nyaman dan ramah untuk anak. Ditambah dengan kondisi di luar yang memang penurunannya Bapak Ibu ya, nilai yang terbalik. Artinya adalah norma-norma baik dianggap tidak baik, sedangkan norma tidak baik karena viral dan banyak diikuti itu dianggap sama anak kita adalah itu yang baik dan keren gitu ya. Nah, sebetulnya dari hasil sama sih Bapak Ibu, waktu itu juga saya diskusi dengan tim dari pusat, kemudian dari teman-teman guru penggerak dan lainnya. Memang butuh kerjasama antara tadi orang tua. Jadi pendidikan nggak bisa full di sekolah, meskipun sekolah sekarang full day hitungannya dari pagi sampai jam 3, setengah 3 gitu ya, habis di sekolah. Tetapi sisa jam itu adalah anak-anak bermain di dunia maya maupun dia berinteraksi dengan teman sebayanya atau teman di luar sekolah. Nah, selain tadi kerjasama yang bisa dilakukan antar orang tua, kemudian lingkungan termasuk dinas pendidikannya sendiri, karena kita namanya di sana. Artinya apa? Di dinas pendidikannya sendiri juga harus sama gitu, satu suara. Bagaimana hal-hal pada saat kita sekolah harus misalnya membuat satu keputusan itu juga bisa di-approve sama pihak dinas. Sebetulnya itu ya Bapak Ibu yang menjadi kendala bagaimana kita sulit menegakkan kondisi nyaman buat semuanya gitu. Itu tadi Bu Desi, paling yang bisa dilakukan adalah lebih ya, kita nggak bisa apa karena ini konsepnya guru. Kadang kita suka lupa Bapak Ibu bahwa kita itu guru hanya tadi mendidik ya, sebagai pendidik, kemudian yang sebagai memfasilitasi gitu ya. Tapi ingat bahwa kita bukan Tuhan yang dapat merubah anak itu menjadi baik. Itu mutlak. Yang bisa melakukan itu hanya Tuhan. Kita hanya terus. Jadi memang nggak boleh bosan-bosan mengingatkan, nggak boleh bosan terus kita berkolaborasi bagaimana bisa
yuk masalah ini bisa bareng-bareng kita lalui, karena memang tekanan sekarang Bu, kita nggak bisa juga melawan medsos, karena memang kondisinya adalah yaitu nilai terbalik tadi. Bahkan mungkin Bapak Ibu juga mendengar ya, yang lebih viral sekarang adalah permintaan dispensasi menikah dini karena anak-anak SMP dan SMA hamil duluan untuk bisa tetap sekolah gitu. Jadi kan sebetulnya ini luar biasa tamparan buat kita semua di dunia pendidikan yang memang kok bisa ya anak-anaknya bisa sampai kayak begini banget full gitu. Kalau dulu mungkin bisa cuma satu anak bisa keluarkan gitu ya. Tapi sekarang karena mungkin banyak kebijakan-kebijakan yang memang perlu dikajinya secara menyeluruh Bu. Jadi bukan PR-nya kita di satu sekolah, tapi ini udah nasional sebetulnya. Jadi semua harus wajib kembali ke rumahnya masing-masing. Bagaimana sebetulnya apa sih yang ingin tujuannya tadi, motivasinya untuk bisa membuat nilai kebajikan ini mau dibawa kemana? Arahannya memang harus full semua sistem mendukung. Karena kalau misalnya salah satu sekolah sudah bisa tegas, tapi sekolah lain tidak, akan ada pembanding, gitu ya. Jadi memang PR kita bersama Bu itu. Jadi memang luar biasa. Jadi guru sekarang administrasi banyak, tuntutan luar biasa, dan tantangan melihat zaman anak sekarang memang nggak bisa. Tadi tidak bisa dilakukan mendidik anak sekarang seperti kita dulu, itu nggak bisa, karena memang filosofinya di KHD sendiri bahwa ajarkanlah anak kita sesuai dengan zamannya. Jadi balik lagi zaman sekarang bagaimana kita mengontrol, mengurangi, membentengi, bagaimana anak tetap tadi meningkatkan motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Karena kalau tadi masih motivasinya ekstrinsik, masih berpikirnya ada punishment, ada reward, kemudian ada tadi di punishment, di reward itu dia bisa A, bisa B, bisa C, dan itu sebetulnya motivasinya membuat anak juga akan berubah karakternya. Karena melihat bagaimana bisa mendapatkan itu, bisa menghalalkan segala cara. Jadi sebetulnya bagaimana kita bisa menemukan motivasi intrinsik itu bisa lebih bagus. Sebetulnya itu Bu. Itu aja. Sama-sama Bu Desi. Paling Bapak Ibu untuk kegiatan desiminasi ini saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak. Salam bahagia buat kita semua. Saya akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan Alhamdulillah. Kenapa Bapak? Oh iya, mangga Bapak. Terima kasih Bu Anto yang telah memaparkan begitu banyak dan pencerahan buat kita semua. Karena memang yang namanya guru itu yang tadi sudah dikatakan memang betul sekali. Selain kita mengajar, mendidik, membimbing, membina dan lain sebagainya lah, berbagai macam guru itu. Nah, ini hanya sebagai pengalaman saja dari dulu dengan sekarang. Memang seperti tadi karakter yang dulu kita ngajar, saya mengalami zaman old dan sekarang zaman now gitu ya, itu berbeda sekali anak-anak. Jadi yang terpenting buat kita memang secara teoritis kita itu sudah melaksanakan semua, tapi kenyataan di lapangan berbeda. Nah, kembali lagi kepada karakteristik kita juga, kepribadian kita juga sebagai guru yang harusnya tadi mengajar, mendidik, membina, membimbing anak itu kadang-kadang berlainan, situasional. Yang sekarang itu begitu multi, banyaknya karakter anak yang kadang-kadang dikasih gitu ya, orang kayak membareng masih katret, berenang udah tidur katanya. Nah, jadi ini kembali lagi Ibu Bapak semuanya kembali ke karakteristik kita. Kita memang ya dituntut semuanya kesabaran dalam membina dan membimbing anak semua, karena ya bagaimanapun juga yang tadi dikatakan oleh Wanto memang benar. Kenyataan sekarang itu kalau kita tidak sabar, tidak istilahnya diempai-empai budak tehnya, terus di rumahan lah orang ngajar, kadang-kadang sok ayah sedikit frustasi ngajar karena budak bisa gitu-gitunya. Nah, jadi kembali lagi ke performa kita, karakteristik kita juga sama. Jangan istilah kita secara teori tadi sudah dijelaskan, kita sudah ngajar mah
Kadang-kadang ya anak suka banyak protes, usulan-usulan ke kita. Nah itu sebagai feedback untuk kita semua. Jadi kita itu mengajar itu ya, saya punya prinsip terus terang ini yang penting mah ulah kita sebelum muda, tapi kudu pikar sebelum muda. Itu intinya, insya Allah sampai kapanpun kita akan disenangi oleh anak-anak. Terima kasih atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Pak Asep. Oke ya. Kegiatan hari ini alhamdulillah sudah kita lalui bersama. Mudah-mudahan kita sharing hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan menambah sesuai visi misi kita di sekolah, bisa menambah anak-anak kita juga tadi motivasi intrinsiknya bisa muncul. Intinya adalah itu ya Bapak Ibu ya, bagaimana kita bisa meningkatkan motivasi intrinsik dari anak untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika dalam penyampaian ada yang tidak berkenan. Terima kasih banyak. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia buat kita semua. Selamat pagi.
kamu harus ngapain aja sih di kelas kita untuk pembelajaran bisa belajar dengan nyaman. Gimana? Apa aja? Harus jujur. Jujur. Ya, salah satunya jujur. Nah, sekarang ditanya, kalau jujur, mencontek salah satu sikap jujur enggak? Enggak. Berarti komitmen atau keyakinan keras yang sudah kita kerjakan, kita buat, sama Ali bilang enggak deh. Nah, dengan hal itu apa coba kira-kira yang bisa kamu bisa kamu lakukan perubahan dari sikap yang tidak baik tadi? Kira-kira apa biar hal itu nggak terjadi lagi sama kamu? Mengerjakan soal semampunya. Terus lagi itu belajar sebelum ujian. Jadi prepare ya. Berarti harus manajemen waktu ya. Manajemen waktunya. Mau mulai kapan nih Ali? Sudah tahu nih harus jujur. Kemudian berarti dengan jujur itu ada langkah-langkah yang harus kamu kerjakan, gitu ya. Salah satunya tadi mengerjakan soalnya semampunya saja. Berarti kamu udah berusaha untuk jujur. Kemudian tadi lagi belajar sebelum ujian, mempersiapkan dengan optimal sehingga bisa optimal juga pada saat mengerjakan. Nah, mulai kapan nih Ali akan mengerjakan hal tersebut yang Ali sudah sampaikan? Mulai dari kapan? Mulai dari sekarang. Oke ya. Jadi kegiatan ini mudah-mudahan hal yang salah, gitu ya, hal yang tidak tepat tidak diulangi lagi, gitu ya. Jadi kamu bisa lebih jadi pribadi yang hebat, gitu ya. Pribadi yang utama jujur, ya. Utama jujur. Kenapa? Biar kamu ya dimanapun orang akan percaya ya. Satu, kejujuran itu mahal. Pada saat orang sudah tidak jujur, orang akan sulit mempercayakan, gitu ya. Oke ya. Jadi mudah-mudahan Ali tetap nih semangat belajarnya ya. Jadi kalau mau nonton bola boleh, tapi prepare sebelumnya, begitu ya. Semangat, siap berubah, menjadi lebih baik lagi. Oke. Terima kasih ya, sukses buat kamu, dan semoga betul kamu mulai dari hari ini tidak diulang kembali terjadi, gitu ya. Oke, terima kasih banyak, sukses dan silakan balik kembali ke kelas. Saya tentang penyelesaian masalah tersebut menurut saya sangat baik, karena dalam penyelesaian masalah tersebut lebih memfokuskan kepada penyelesaian masalah, kepada solusi dari masalah tanpa melibatkan emosi, sehingga siswa dapat sadar akan kesalahan yang dia perbuat tanpa merasa disalahkan, dan terdapat penguatan untuk menjadikan diri menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Harapan saya tentang penyelesaian masalah tersebut menurut saya sangat baik, karena dalam penyelesaian masalah tersebut lebih memfokuskan kepada penyelesaian masalah, kepada solusi dari masalah tanpa melibatkan emosi, sehingga siswa dapat sadar akan kesalahan yang dia perbuat tanpa merasa disalahkan, dan terdapat penguatan untuk menjadikan diri menjadi lebih baik ke depannya. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar nih? Baik. Kamu tahu nggak kamu dipanggil harus ketemu sama ibu sekarang? Enggak. Bukan? Tadi pas pelajaran itu kamu datang jam berapa? Jam 7. Kita masuk
sudah segala macam tujuh. Terlambat karena baru judulnya kesiangan. Oke, kalau begitu apa yang menyebabkan kamu bangun tidur kesiangan? Tadi malam nonton itu youtuber, kita bikin konten. Nonton aja. Oke, kamu tahu nggak? Sekarang kamu datang terlambat. Dengan datang terlambat ke sekolah, hal yang baik apa yang kamu lakukan? Bukan hal yang baik. Kamu masih ingat nggak teman-teman kelas kita atau keyakinan kelas yang sudah kita buat nih di awal semester kemarin? Terus ya pembelajaran suka diingat-ingatin lagi sama ibu bahwa kita punya keyakinan kelas. Masih ingat? Masih. Apa coba keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Kejujuran, komitmen, terus tugas atau nah sekarang dari keyakinan kelas tadi nih, kamu terlambat. Apa yang kamu langgar dari komitmen itu, dari keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Tidak datang tepat waktu, berarti melanggar komitmen yang sudah kita buat bersama ya, kita buat bersama. Oke, sekarang sudah tahu nih kamu datang terlambat ya, melakukan kesalahan di hari ini. Mudah-mudahan kamu pun nggak melakukan hal itu di lain hari ya. Sudah tahu hal itu salah ya, tidak tepat dan itu harus kamu perbaiki. Nah sekarang ibu akan membantu kamu untuk kamu tidak melakukan lagi, mengulang lagi kesalahan yang sama. Nah sekarang apa yang akan kamu lakukan agar kejadian tadi tidak kamu ulang? Mengurangi mainan handphone, lebih cepat tidurnya atau tidur di awal. Oke, seperti itu. Oke, mudah-mudahan kamu bisa seperti itu. Mulai dari kapan akan kamu lakukan biar kamu tuh oke, saya nggak boleh datang lagi nih terlambat, nggak boleh lagi. Jadi berlakunya nggak di pelajaran saya aja, kamu harus datang tepat waktu gitu ya. Oke, apa yang harus kamu lakukan? Mulai disiplin dalam hal belajar seperti waktu tidur. Oke, ibu doakan semoga karena kamu sudah tadi akan dilakukan dari hari ini, berarti mudah-mudahan kamu bisa melaksanakan itu, berubah sikap karena ternyata kamu sudah sadar bahwa tadi datang terlambat adalah hal yang tidak baik dan tidak kamu ulangi lagi. Oke, gitu ya. Semoga tetap jadi anak yang hebat, anak yang baik ya, tetap semangat. Jadi nanti udah tahu nggak diulang lagi nih kamu tadi tidur ya. Biasanya kalau misalnya malam tuh jangan pegang handphone gitu ya, pegang handphone terus biasanya pegang handphone terus, jadi terlena menggunakan handphone. Jadi jadwal harusnya sudah tidur kamu tidak tidur gitu ya. Oke, semoga tetap jadi anak yang hebat, anak yang baik dan itu disiplin. Menurut saya, penyelesaian masalah tadi sangatlah baik karena guru tidak langsung menyalahkan siswa, tetapi fokus pada solusi penyelesaian masalahnya. Jadi membuat siswa merasa nyaman dan tidak merasa